Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia. Reproduksi merupakan ciri dari suatu makhluk hidup. Pada manusia, proses reproduksi dilakukan oleh sistem reproduksi yang terdiri atas alat reproduksi dan sel kelamin. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual melalui perkawinan. Alat reproduksi pria. 1. Alat kelamin luar. A. Penis. Penis berfungsi sebagai alat penetrasi pada vagina wanita saat kopulasi atau persetubuhan. B. Uretra adalah saluran yang mengantarkan urin dan sperma. C. Skrotum atau zakar merupakan suatu kantong kulit yang membungkus testis dan epididymis. 2. Alat kelamin dalam. A. Testis pada pria berjumlah sepasang, berbentuk oval dan terletak di skrotum. Di dalam testis terjadi proses pembuatan sel kelamin jantan dan hormon kelamin. Pada testis terdapat pembuluh halus atau vas seminiferus yang mengandung calon sperma pada bagian dindingnya. Di antara vas seminiferus terdapat sel bernama sel interstitial yang berfungsi menghasilkan hormon kelamin, misalnya testosteron. Selain itu terdapat sel besar sel Sertoli yang berguna untuk memberikan makanan bagi sperma. B. Epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Selain itu, epididymis dibentuk oleh saluran berlekuk-lekuk yang tidak teratur dan juga menjadi tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran yang menghubungkan antara epididymis dan testis disebut ductus efferent testis. C. Vas deferens. Saluran ini merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah menyangkut sperma menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Vas deferens dan saluran dari kelenjar kantong sperma akan bersatu membentuk ductus ejaculatorius yang akhirnya bermuara di uretra. D. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin yang dimiliki oleh seorang pria adalah vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar vulvoretral atau Cowper. Vesikula seminalis adalah sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan 50-60% dari volume total cairan semen yang berwarna jernih dan kental. Komponen terpenting di dalamnya adalah fruktosa dan prostaglandin. Kelenjar prostat, kelenjar kelamin terbesar pada pria yang menyumbang 15% dari volume total cairan semen dengan komponen pentingnya adalah asam
fosfatase, zinc, sitrat, dan protease. Kandungan tersebut membuat cairan semen menjadi lebih encer. Kelenjar bulboretal atau Cowper adalah sepasang kelenjar kecil yang mengeluarkan cairan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Alat reproduksi wanita berfungsi selain menghasilkan sel ovum juga berfungsi menerima sel sperma dan memberikan tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi. Alat kelamin luar. 1. Labia major atau bibir luar vagina yang tebal berlapiskan lemak. 2. Mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. 3. Labia minor. 4. klitoris, tonjolan kecil disebut juga kalentit. 5. Halifinium uretra atau molen saluran kencing tepat di bawah klitoris. 6. Himen. Alat kelamin dalam. Ovarium disebut endometrium. Ovarium adalah sepasang organ terbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulat-bulatan yang disebut folikel. Tiap folikel mengandung sel telur oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Ovidus atau tuba Fallopi. Ovidus merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat fibula yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Ovidus ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Rahim atau uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau cervix. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah tempat penunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rahim. Setelah itu, lendir yang dihasilkan dalam dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Kelenjar kelamin atau aksesoris.
kelenjar batalin menghasilkan cairan pelumas vagina. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis pria dan oogenesis terjadi di ovarium wanita. 1. Spermatogenesis dimulai pada saat pubertas. Setiap sel spermatogonia menghasilkan 4 sel sperma fungsional. 2. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel ovum di dalam ovarium dimulai pada saat masih embrio dan diteruskan sampai pubertas. Setiap sel oogonia menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar atau tak fungsional. Tahap-tahap menstruasi yaitu fase folikel, fase estrus, fase luteal, dan fase menstruasi. Fase folikel pada akhir siklus menstruasi, hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin. Hormon ini akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH atau follicle-stimulating hormone atau hormon pemicu pertumbuhan folikel. Pada awal siklus berikutnya, pada hari pertama sampai ke-14, folikel akan melanjutkan perkembangannya karena pengaruh FSH dalam ovarium. Setelah itu terbentuk folikel yang sudah mati atau folikel degrowth dan menghasilkan hormon estrogen. Fase estrus menaikkan estrogen digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan dan merangsang terjadinya pemberahan sel endometrium uterus. Selain itu juga berperan dalam menghambat pembentukan FSH oleh hipofisis untuk menghasilkan LH atau luteinizing hormone yang berperan dalam merangsang folikel degrowth yang telah masak untuk melakukan ovulasi di ovarium. Ovulasi umumnya berlangsung pada hari ke-14 dari siklus haid. Fase luteal. LH merangsang folikel yang telah kosong untuk membentuk korpus atau uteum atau batang kuning. Selanjutnya, korpus ini menghasilkan progeston yang mengakibatkan endometrium berkembang tebal dan lembut serta banyak pembuluh darah. Selama 10 hari setelah ovulasi, progesteron berfungsi mempersiapkan uterus untuk kemungkinan hamil. Uterus pada tahap ini siap menerima dan memberi sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Fase menstruasi atau perdarahan. Apabila fertilisasi tidak terjadi, produksi progesteron mulai menurun pada hari ke-26. Korpus luteum atau badan kuning berdegenerasi dan lapisan uterus bersama dinding dalam rahim luluh.
atau mengeluh pas pada hari ke-8 sehingga terjadi perdarahan. Biasanya haid berlangsung selama 7 hari. Setelah itu dinding uterus pulih kembali. Selanjutnya, karena tidak ada lagi progesteron yang dibentuk, maka FSH dibentuk lagi, kemudian terjadi proses siklus menstruasi. Fase pertama adalah menstruasi. Biasanya terjadi selama 4-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Fase praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Fase premenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding makin tebal. Pengaturan kelahiran. Upaya pengaturan kelahiran yang di Indonesia disebut program keluarga berencana atau KB. Alat dan mekanisme kerja alat KB. Alat KB, pil. Mekanismenya pil yang menggunakan hormon ini diminum tiap hari. Akibatnya, hipofisis anterior tidak mengeluarkan FSH dan LH. Alat KB, suntikan Depo-Provera. Mekanisme suntikan progesteron seperti steroid dilakukan 4 kali setahun. Akibat hipofisis anterior tidak mengeluarkan LH dan FSH. Alat KB, susuk KB. Mekanismenya tabung progestin dibuat dari progesteron ditanam di bawah kulit. Akibat hipofisis anterior tidak mengeluarkan LH dan FSH. Alat KB, IUD atau spiral. Mekanismenya gulungan plastik dimasukkan ke dalam uterus. Akibatnya mencegah implantasi. Alat KB spons vagina. Mekanismenya spons yang diberi spermisida atau pembunuh sperma dimasukkan ke vagina. Akibatnya membunuh sperma yang masuk. Alat KB diafragma. Mekanismenya cawan plastik dimasukkan pada vagina untuk membentuk serviks. Akibatnya menghalangi sperma masuk vagina. Alat KB, karet KB. Mekanismenya dipakai untuk menyelubungi penis. Akibatnya mencegah sperma masuk vagina. Penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. 1. Endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. 2. Kanker serviks bisa dicegah dengan rutin melakukan
pap smear terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual dan melakukan vaksinasi HPV. 3. PCOS. PCOS adalah singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome, yaitu munculnya kantong berisi cairan di salah satu atau kedua ovarium. 4. Fibroid rahim. Fibroid rahim atau uterine fibroid juga merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang kerap terjadi. Hanya saja beritanya kerap tidak mengalami gejala apapun. Dokter biasanya mendeteksi adanya fibroid ini saat melakukan pemeriksaan USG. 5. Gonorrhea dan chlamydia. Kedua jenis infeksi menular seksual di atas kerap terjadi dan mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Jika dibiarkan, penyakit seperti gonorrhea atau chlamydia bisa saja menyebabkan radang panggul. 6. HIV atau AIDS. Sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagi jari tangan orang yang terinfeksi juga merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara mencegah penularan HIV atau AIDS. 7. Disfungsi seksual. Tak hanya pria dengan disfungsi ereksi, perempuan pun bisa mengalami disfungsi kehidupan seksual, mulai dari setel rasa nyeri tidak menarik hingga banyak kondisi yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan. 8. Vaginitis. Vaginitis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi pada vagina disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme, yaitu seperti bakteri, jamur, dan parasit. 9. Condyloma acuminata. Condyloma acuminata merupakan penyakit pada sistem reproduksi wanita yang dapat disebabkan oleh adanya virus yang disebut dengan human papilloma. 10. Epididymitis. Penyakit ini umumnya terjadi karena adanya infeksi pada organ reproduksi pria. Epididymitis adalah kondisi di mana bagian epididymis mengalami peradangan. Beberapa bakteri, yaitu Chlamydia trachomatis, E. coli, dan Neisseria gonorrhoeae adalah jenis bakteri yang sering menyebabkan penyakit epididymitis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.